Happy cuan buat para cuan mania. Hari ini kita akan menganalisa 5 emiten yang dimiliki oleh Adaro Energy, Summarecon Agung, Timah, BFI Finance, dan Mulia Industrindo. Kita langsung ke emiten yang pertama, Adaro. Dilihat dari bandar detektornya, top 1 broker, top 3 dan top 5 broker sedang dalam keadaan netral. Dan dengan top 1 buyer dengan kode broker GR dan top 1 seller dengan kode broker PD. Lihat dari sisi volumenya, volume penjualan hari ini masih di bawah rata-rata volume 20 hari kemarin, bisa dibilang dibandingkan volume-volume pembelian yang kemarin, volume penjualan hari ini masih bisa dikatakan cukup rendah. Langsung lihat dari chartnya. Setelah Adaro breakout dari pattern falling wedge ya dan terbang tinggi, hari ini ARB dengan minus 7% mulai mendekati area demand-nya. Jika berhasil melakukan penurunan ke sekitaran area demand-nya ini, bisa dikatakan Adaro ini cukup menarik dengan support pertama di sekitaran harga 2470. Tetapi area MA20-nya ini juga bisa dikatakan sebagai support karena juga termasuk di dalam area demand-nya. Jika berhasil memantul di area MA20-nya, ini bisa kembali ke harga 3.300 dan melanjutkan strong uptrend-nya ini. Tetapi jika breakdown dari MA20-nya bisa menuju ke area supportnya di 2470 dan ini juga masih termasuk di area demand-nya. Nanti MA50 akan menyusul ke area demand-nya jika harga breakdown dari MA20-nya dan berpotensi akan memantul di MA50-nya. Untuk emiten yang kedua, SMRA Summarecon Agung. Dilihat dari sisi bandar detektornya, top 1 broker sedang dalam small distribusi, top 3 broker sedang dalam small distribusi, dan top 5 broker sedang dalam normal distribution. Dengan top 1 buyer dengan kode broker AK dan top 1 seller dengan kode broker YU. Lihat dari sisi volumenya, volume penjualan 3 hari terakhir ini masih bisa dikatakan sangat-sangat kecil di bawah volume rata-rata 20 hari kemarin, sedangkan volume penjualan 2 candle hijau ini sangat jauh di atas volume 20 hari kemarin. Lihat dari sisi chart dan juga RSI-nya, SMRA telah breakout dari pattern double bottom with divergence. Di sini membuat support horizontal, sedangkan di sini membentuk sebuah higher low. Setelah breakout dari pattern double bottomnya dengan neckline di harga 770, SMRA ini tertahan di area MA100 dan MA200 yang merupakan resisten yang cukup kuat juga. Berpotensi bisa saja melakukan pattern double bottom with retest dengan neckline kembali ke harga neckline-nya di harga 770. Jika berhasil memantul di area supportnya di 770, berpotensi bisa menguat menembus MA200 dan 100-nya menuju resistennya di harga 920. Tetapi diwaspadai juga support resisten pertama di MA100 dan 200 ini juga merupakan support yang kuat dan merupakan resisten yang kuat, dan bisa saja harga terkonsolidasi terlebih dahulu di area support dan juga area MA100 dan 200-nya. Untuk emiten yang ketiga, Timah TBK. Dari sisi bandar detektornya ini, TINS top 1, top 3 dan top 5 broker sedang dalam keadaan netral. Dengan top 1 buyer dengan kode broker KK dan top 1 seller dengan kode broker AI. Lihat dari sisi volumenya, volume penjualan hari ini cukup tinggi di atas volume rata-rata 20 hari kemarin, dan juga volume-volume dua yang merah-merah lainnya juga cukup tinggi, jadi tekanan jual bisa dikatakan lumayan tinggi. Lihat dari sisi chartnya, hari ini chart dapat menyentuh area MA20 dan ada yang membeli cukup besar di sana, jadi ada perlawanan dan diangkat kembali membentuk sebuah ekor yang memanjang ke bawah. Dan hari ini juga harga masih di area demand-nya, sekaligus juga sebuah
key area. Area ini sudah disentuh sangat banyak sekali di sini sebanyak 4 kali lebih disentuh oleh harga-harga yang kemarin. Jadi ini bisa dikatakan sebuah area yang cukup kuat. Hari ini karena ada perlawanan setelah menyentuh MA20 ini, CINS ini bisa dikatakan cukup menarik. Jika berhasil memantul dan setelah memantul di MA20-nya dan mengalami penguatan dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, bisa menuju resisten pertamanya di sekitaran harga 1700. Dan jika breakout dari 1700, bisa saja ia menuju harga resisten berikutnya di harga 1915. Tapi cukup harus diwaspadai juga jika breakdown dari area Fibonacci 61,8 demand area dan juga key levelnya ini, dan juga MA200 nya juga harus melakukan cut loss karena bisa saja mengalami penurunan yang sangat jauh. Jadi area ini merupakan support yang sangat kuat. Untuk emiten yang keempat, BFI Finance Indonesia, dilihat dari sisi bandar detektornya. Hari ini BFIN top 1 broker sedang dalam keadaan small distribution, top 3 dan top 5 broker sedang dalam keadaan netral. Lihat dari top 1 buyernya dengan kode broker CC dan top 1 sellernya dengan kode broker YU. Lihat dari sisi volumenya, volume penjualan hari ini cukup tinggi karena ia di atas volume rata-rata 20 hari kemarin. Lihat dari sisi chartnya, ia berhasil breakout dari pattern descending triangle-nya, dan hari ini melakukan koreksi normal, masih bisa dikatakan koreksi normal di harga 1300. Dan juga dilihat di sini telah melakukan breakout dari MA50-nya, dan jika berhasil memantul di area support, resistance turned into supportnya di 1300, bisa saja menuju resisten pertamanya di 1365 dan resisten keduanya di 1460. Jika breakout dari 1460 bisa saja melanjutkan strong uptrendnya ini juga. Untuk emiten yang terakhir, MLIA Mulia Industri Indo, dari sisi bandar detektornya, top 1 broker sedang dalam keadaan small distribution, top 3 broker sedang dalam normal distribution, dan top 5 broker sedang dalam small distribution. Lihat dari top 1 buyernya dengan kode broker AZ dan top 1 sellernya dengan kode broker RF. Lihat dari sisi chartnya, masih sedang dalam keadaan strong uptrend, dan pada tanggal 1 Maret kemarin berhasil breakout dari pattern falling wedge-nya, dan hari ini sedang melakukan retest kembali ke area resisten trend lainnya dan sekaligus juga area MA50-nya. Dan dilihat dari candle hari ini, MLIA ini membentuk candle reversal hammer yang artinya harga dapat mencoba untuk melakukan penurunan, tetapi ada perlawanan dan diangkat kembali ke atas area MA50-nya, sekaligus juga di atas area resistance turn into support dari pattern falling wedge-nya. Lihat dari sisi RSI-nya juga, RSI-nya menukik mengarah ke atas di area RSI 50-nya, tetapi jika dilihat dari sisi volumenya ini, volume sangat amat rapi, jadi perlu rekan-rekan diperhatikan juga. Bisa saja ini merupakan saham repo, jadi MLIA ini tidak disarankan untuk diinvestasikan ataupun ditahan untuk jangka waktu yang lama, hanya disarankan untuk trading aja. Jika berhasil memantul di area MA50-nya dan melakukan penguatan, bisa saja menuju resisten pertamanya di harga 2330 dan resisten keduanya di 2490, dan jika breakout dari 2490 bisa saja ke area 2680 sebagai resisten ketiganya, dan jika breakout dari 2680 akan melanjutkan uptrendnya juga. Demikianlah analisa rekomendasi saham yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi
bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami hari ini. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.